Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Hari ini kita ada 3 alert Bapak Ibu, Indika, PTRO, dan TPA. Kalau Indika ini kemarin sudah ada di Rekom itu. Saya sudah lirik, alertnya hari ini. Eh, Kalau kita lihat marketnya mix ya Bapak Ibu. Kalau dalam negeri masih berita tentang Sintayong. Eh, Mungkin itu yang menarik perhatian saya ya. Berita-berita lainnya macam-macam lah. Eh, Amerika ternyata tutup. Dia menghormati mantan Presiden Jimmy Carter. Maka kita analisa saja price volume ya. Jadi apapun yang terjadi di pasar saham saat ini kita lihat price dan volumenya. Kenapa saya selalu bicara tentang berita? Karena itu sentimen ya. Sentimen itu nanti kita bahas adalah faktor psikologi itu dibahas di trading as a business. Kalau bisnis kan dia melihat makroekonomi dan global ya. Oke, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG hari ini tutupnya 0,22. Tadi pagi saya bilang, aduh ini bisa tutup merah lagi ya. Walaupun dia buka ditarik tinggi, eh, kalau bisa jangan nyangkut. Kalau mau beli buy on weakness, jangan terlalu agresif. Kalau sudah profit 3, 4, 5%, mau amankan dulu profitnya juga boleh. Karena memang marketnya agak susah. Kita tunggulah. Ya, kalau saya sih menunggu apa nanti sentimen global untuk Donald Trump. Karena sejarah itu selalu berulang. Itu technical analysis itu sejarah selalu berulang. Karena yang trading masih manusia. Oke, tidak bisa kita pastikan karena belum terjadi. Tidak ada price dan volumenya. Cuman historinya ada. Historinya dia akan turun selama 4 bulan. Oke, kita lihat ISG-nya turun 0,22 Bapak Ibu di sini. Dan kita lihat nilainya rendah ya. Maksud saya turnover-nya cuma 7,8 triliun. Di bawah rata biasanya saya ambil benchmark itu 10 triliun sampai 12 triliun, itulah rata-ratanya. Tapi kalau di bawah 10 triliun itu rendah. Ini sekarang 10 triliun rendah berarti. Penekannya ada energi, basic material. Apa yang menarik di sini? Sudah tidak ada lagi sektor finansial. Nah, makanya saya mulai buy on weakness, tapi tidak agresif. 5%, 5%. Saya cash-nya lumayan banyak karena kena stop loss kemarin beberapa. Dan kita lihat net buy-nya net buy positif ini Bapak Ibu ya. 66, berapa tadi? Net buy-nya 66 miliar. Maaf, saya nggak ada di nih 66 miliar ya. Ada net buy kita, foreign net buy. Ini net buy harusnya nih. 66 miliar positif ya. Nah, kalau kita lihat BBCA signifikan sudah net buy, orang sudah masuk itu dulu lah. Walaupun kita lihat-lihat lagi kebetulan asingnya net sell di BBRI. Kebetulan saya pegang pula BBRI ini. Kenapa lah asingnya nggak mau beli BBRI? Tapi nggak apa-apa, dia turun. Saya masih 4.000 ke bawah tuh masih saya buy on weakness untuk BBRI. Sabar, sabar gitu ya. Saya ingat BBRI ini dulu waktu pandemik di harga berapa itu kayak gorengan dia volatilitasnya. Tapi profitnya lumayan biasa. Ini mudah-mudahan kalau turun terus BBRI masuk. Ya sama juga BBCA dan perbankan ini nggak bohong. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang signifikan, lainnya tidak signifikan. Catatannya kita akhirnya bisa juga net buy di composite. Berita bagus lah. Nah, ini alertnya Indika, Petro, TPA, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Dia terkirim secara sekuensial, ini ada waktunya. Pagi-pagi sudah langsung keluar ini Indika. Terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa juga nanti atau besok menerima alert dari Big Data Analysis. Algoritmanya adalah deep learning. Dia adalah mesin learning atau big data analysis karena dia big data, alertnya baru muncul di jam 10 ya. Nah, dia terkirim sekuensial, bisa aja jam 10 dia keluar alert, jam 5 sore, jam 3 sore, jam 15 dia diguyur supply jadi nggak valid, maka kita harus analisa ulang. Analisanya di after pakai close. Lalu silakan join juga Bapak Ibu, deskripsi untuk Telegram botnya saya akan pasang di deskripsi video untuk alamat Telegram botnya. Silakan join Telegram channelnya Bapak Ibu, situ banyak informasi.
Kalau saya sharing ilmu juga di situ, website dan sosial media silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun sudah ya. Alhamdulillah saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sudah terjebak di dalamnya ya, apa boleh buat. Terus sampai sekarang mudah-mudahan bisa tetap konsisten profitnya ya. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa. Step by stepnya saya sharing, kita belajar bersama, kita analisa bersama. Nanti kalau kebetulan saham yang saya analisa ini kebetulan tidak yang Bapak Ibu miliki atau berminat, Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara yang sama. Caranya nih yang penting. Analisa bisa beda-beda, masing-masing sesuai dengan style masing-masing. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, ya kapital kita berbeda, maximum pen level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, maka jadikan saja sebagai second opinion. Second opinion. Prinsipnya Bapak Ibu, jangan percaya analisa siapapun. Sekali lagi, jangan percaya analisa siapapun. Bapak Ibu percaya analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Jadi belajar bisa dari siapa saja, tidak ada masalah. Mau pakai posisi planet Jupiter menganalisa saham boleh, mau pakai teknik apapun boleh, mau pakai hitung kancing juga boleh. Uang sendiri, uang masing-masing. Tapi Bapak Ibu harus berdasarkan opini sendiri. Kenapa? Kalau salah, kita tidak blame orang lain, kita perbaiki gitulah ya. Nah, jadi disclaimer on your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, pesan saya kalau trading harus punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak punya money management dalam trading, stop tradingnya, lebih bagus masukkan reksadana atau yang lainnya. Karena dari pengalaman saya kalau mau konsisten ya, di atas 10 tahun, 1 sampai 19 tahun seperti saya, hanya satu caranya, trading dengan punya trading plan, resiko diukur, sabar. Jadi gunakan prinsip-prinsip trading as a business. Itu saja ya. Baik, ini informasi trading as a business Bapak Ibu, workshop tanggal 30 untuk tanggal 18. Ini kebetulan saya tanggal 15-16 itu ada meeting TCM, Technical Committee. Sampai hari Jumatnya, hari Sabtu langsung mengajar workshop. Aduh, apa boleh buat ya, mendadak jadwalnya. Untuk batch 36 sudah full, untuk batch 37 kita 8 orang saja lah, masih ada satu. Tidak ada online ya Bapak Ibu, karena kita mudah-mudahan marketnya mendukung, kita bisa ada menyusun trading plan bersama-sama. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram bot DL Quant Bot. Di sini Bapak Ibu bisa juga akses Telegram bot ini, linknya nanti saya masukkan ke deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR code ini. Nanti dia mengarahkan ke alamat Telegram bot. Yang penting Bapak Ibu bisa sudah punya dulu akun Telegram Messenger. Nah, ini saya menggunakan Telegram desktop supaya gampang menganalisa. Cari aja di Google Telegram desktop, bisa diinstal ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, ketik dulu perintah help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia, lalu time frame-nya, lalu di sini ada sektor untuk rotasi saham. Sementara itu, kalau Bapak Ibu mau menggunakannya, tidak kurang paham, Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Di sini ada tutorial. Nah, tutorial ini Bapak Ibu adalah untuk menjelaskan chartnya. Jadi ini banyak juga ada yang volume price analysis untuk sharing ilmu. Bapak Ibu yang berminat dengan volume price analysis, ini saya buatkan tutorial mungkin 5% dari 5% sampai 10% lah dari ilmu yang saya ajarkan di dalam kelas terkait dengan volume price analysis. Ini ada contoh tutorial trading plan. Memang sebaiknya kalau ada waktu saya buat tutorial trading plan, tapi ini waktunya ini ya Bapak Ibu, kita mepet nih. Bapak Ibu juga bisa kalau lihat menerima alert robot, nggak paham nih, nonton tutorialnya nih, menjelaskan tentang apa itu deep learning yang tadi alert keluar yang akan kita jelaskan. Baik, kita sekarang mulai saja ya Bapak Ibu. Langkah pertama yang dilakukan dalam after market close adalah kita cek alertnya. Ini dulu ya, hari ini tanggal 9 kita indika PTRO dan TPIA, lalu kita cek juga screening saham yang lainnya.
yaitu Rekom. Rekom ini menggunakan end of day data. Bedanya adalah kalau Rekom dia sekali dia keluar dia tidak akan berubah lagi. Nah, di sini tanggalnya adalah tanggal 9 Januari 2025. Buka ini malah menguat ya Bapak Ibu. Karena kabarnya dia menutup marketplace-nya udah tutup ya Bapak Ibu, rugi terus. Lalu mungkin mereka niatnya entah jadi apalah, jualan apa nggak tahu. Nggak kuat juga ya, rugi miliaran terus. Katanya mau jualan pulsa aja. Yang IPO, yang ikut beli IPO nih nangis darah ya. Karena nggak kuat mereka bersaing dengan Bukalapak dan Tokopedia, apalagi ada TikTok ya, TikTok Shop. PTRO, nah ini PTRO ada alert tapi malah dia menunjukkan sign of weakness. Nah ini dia intinya, kita tahu di end of day-nya dia ini yang maksud tadi sekuensial itu, bahwa bisa saja dia alert pagi, tiba-tiba sorenya dia sinyal melemah. Sido, Indika ada alert, mungkin kita bahas nanti. Sido, nah Sido ini tidak ada alert Bapak Ibu. Mungkin dia bagus. Nanti silahkan dibahas sendiri ya. Akra kemarin sudah ada. Ini sinyal-sinyal ini Jasa Marga bullish, MAPI. Wah, ini kalau MAPI sama NSP mungkinan bagus karena kemarin tuh Indika yang potensial reversal. Saya lupa deh, saya kemarin lihat Indikanya di mana itu ada potensial reversal. Lalu PWS kita punya Sido, lagi-lagi Sido. Lalu ada Akra kemarin sudah, Indika, PTRO, Sido lagi-lagi Sido. Kayaknya kita harus buat nanti Sido. Yang sementara ini SMGR jatuh, saya sudah kena cut loss, tinggal ya paling 5 lot lah kalau nggak salah, tinggalnya biarin aja dulu sebagai tanda. Lalu ini juga sudah pawon juga. Ini pawon ini kalau dia di bawah 350 atau 360 mulai buy on weakness ini. Nanti jualnya di atas 500. Polanya begitu. Saya lupa nih di bawah 350 bisa buy on weakness atau apa. Polanya begitu. Nanti masuk 500 jual lagi. Pokoknya sampai 300-an lah Bapak Ibu. 340, 320. Lihat aja dia low-nya sampai mana. Kejar ke sana. Coba kita lihat VPA monthly pawon pakai cat temperan besar aja ya. Karena polanya ulang-alik begitu nih. Dia di bawah 350 ya. 300. Kalau sampai 350 sampai 300 dia turun di bawah, beli untuk naik dia sampai batasnya inilah. Nah, di bawah nanti jual 500, ya jual 500, turun lagi 350, jual lagi 500, gitu-gitu aja pola-polanya. Oke. Sekarang kita lihat SCR Vboom. Nah, ini favorit saya nih Bapak Ibu. Prinsipnya itu kalau ada ini nggak mau. Sebentar, B-nya yang nggak mau. SCR Vboom intinya kalau ada volume yang meledak itu pasti ada sesuatu. Cuman kita harus analisa dulu ya Bapak Ibu, karena dia bisa jadi surge volume yang memang supply yang masuk atau demand-nya masuk, harus dianalisa dulu. Sekarang kita lihat SCR Vboom. Wow, Sido TPA ada alert Sido. Jadi nanti di sini Sido keluar. Jadi Sido ini wanti-wanti ya Bapak Ibu ya. Mari kita cek dengan SCR Extreme. SCR Extreme, saham-saham yang Extreme Fear, Agi, Amar, Bird, ya ini nggak ada yang menarik. Oh, HMSP, Harum. Harum sudah nggak harum lagi ya Bapak Ibu. INKP juga, ini biasanya INKP, INTP. MBA Fear, oh udah banyak nih Fear-nya. SMGR Fear ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita cek dimensionnya ada nggak di bawah. VB, kalau nggak berarti nggak cocok beli nih. VBP Weekly SMGR. Lihat dulu, jangan semua oh nggak ada ya, nggak kelihatan Bapak Ibu. Nggak bisa di sini, kita lihat VBP.
rusak keyboardnya. Kita cek dulu untuk monthly, nggak ada. SM Gear jangan masuk karena kita tidak punya dimension, ya, tidak punya dimension. Oke, kita cek lagi. Ya udahlah, Bapak Ibu ya, cek sendiri nanti. Sekarang kita lihat SCR panic. Cari-cari saham yang panic. Oh, tadi ada yang bilang Semen Gersik ini karena sentimen dapatnya asing, ya. Nggak tahu saya ya. Perumahan rakyat, nggak tahu terus bagaimana strategi ya. Saya nggak ngerti. Ini ada Repane, Akra, kita lihat ada nggak yang alertnya Indika nggak ada di sini Indika. Lalu Sido di mana Sido? Juga tidak ada. Apa? Oke. Sekarang kita lihat SCR Hope. Ini saham-saham yang berada di zona Hope untuk rotasi bintang. Avia Hope, Cepin Era Hope, Goto Hope, Tower, NSP gitu ya. Sekarang kita lihat SCR Payback. Payback ini biasanya dia baru muncul kalau lagi uptrend. Oh, ada CNMA. VPA, CNMA. Ini bioskop ini. Oh, ada pullback. Jaga atas, jaga bawah nih, Bapak Ibu. Tapi saya nggak kenal sahamnya apa, jadi saya nggak berminat. Kita lihat SCR Top FF. Kita mau bandingkan dengan hajar kanan, hajar kiri ya. Tadi sudah BBCA, Top Net Buy asing, BBRI, Top Net Sell asing. Kita lihat SCR Top Kaki. Kaki berarti kanan kiri nih. AMRT, jadi BBCA di mana dia? Nggak kelihatan Bapak Ibu. Sido dia hajar kanan. AMRT hajar kanan, hajar kiri siapa? BBRI. Jadi BBRI ini benar-benar diguyur ya. Saya lupa pula, saya dapat lagi nggak? Ini juga guyur, BBCA di hajar kiri. Padahal asingnya net buy. Oh gitu. Asingnya nampung mungkin ya. Buy on weakness. Jadi itu dia Bapak Ibu, bisa lanjutkan screening saham-saham yang lain yang tersedia. Kita mulai saja pembahasan komposit dengan mengetik Speedo komposit. Kita akan melihat komposit kita seperti apa, speedometernya. Kemarin sih fear, sekarang masih berada di fear, artinya supply di komposit masih lebih besar daripada demand. Simpel saja penjelasannya. Kita cek dengan star C 0. Ini rotasi saham, 0 berarti sektoral ya, tidak sektoral, semua sektor ditampilkan. Bapak Ibu bisa lihat relatif minus 0,22, maka kita lihat Tekno menguat secara relatif. Finance melemah ya, industri melemah, infra mulai melemah, cyclical melemah, kesehatan menguat, basic melemah Bapak Ibu, non cyclical melemah. Relatif terhadap komposit yang juga melemah. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Weekly-nya price dan volume, kita masih ada utang 1 hari lagi, besok hari Jumat. Pasti volumenya ini masih di bawah rata-rata ya, tapi sudah lumayan. Dan kalau kita lihat juga memang kecil juga dia volumenya. Sinyalnya tidak ada, low, masih sama seperti kemarin. Yang penting kita jaga dia jangan close di 6931. Maaf. Kalau dia close, maka kita punya di bawah ini adalah demand zone ya. Nanti kita lihat. Volume gimana? Ada peningkatan, tergantung besok mungkin lebih meningkat. Candlenya kita lihat, apakah dia berhasil jebol. Kalau jebol bahaya berarti. Kita lihat dengan VBP. VBP weekly composite. Kita selesaikan dulu weekly-nya. Kita kembali lagi cek demand zone-nya untuk weekly, karena itulah yang menjadi guidance kita apakah masih ada penahan atau tidak. Kalau sudah dites berkali-kali harus berhati-hati ya. Kalau weekly-nya masih sama ya Bapak Ibu ya, kita masih seperti yang kemarin. Kita punya demand zone di sini, itu menjadi penahan. Intinya jangan jebol dulu lah ini. Kalau dia jebol ke bawah, nah ini kita perlu berpikir ulang bahwa di sini strukturnya, ini struktur kepalanya mungkin dia akan bahu sekali lagi. Kalau itu sempat jebol,
Mungkin kita harus bercerita lain lagi karena ini chart weekly cukup kuat dibanding daily ya. Kita lihat dengan VPA Composite. Ini Bapak Ibu strukturnya untuk daily sama ya seperti yang saya jelaskan kemarin. Sekarang ini kita lihat ujung terakhir ya. Ujung terakhir ini dia punya pattern seperti ini sebenarnya. Itu pattern 1 atau sebenarnya dia nanti mau turun ke bawah ini. Yang perlu kita awasi adalah 6931. Jangan sampai jebol. Kalaupun jebol mudah-mudahan segera naik karena dia jebol ke bawah ini untuk mencari demand. Sinyalnya tidak ada, volumenya di bawah rata-rata, artinya memang merah dia spreadnya kecil. Spreadnya kecil, volumenya kecil, memang transaksi kecil gitu. Bukan suatu yang anomali atau bukan suatu yang manipulasi, tapi hubungan antara price dan volume dia menunjukkan dua candle terakhir ini atau 3 ini volumenya di bawah rata-rata. Jadi kita tunggu ya Bapak Ibu. Faktanya harus ditunggu karena price-nya merah, ya merah faktanya begitu, tidak bisa dibantah. Spread-nya juga kecil, volumenya juga kecil ya, apa boleh buat. Tapi yang menarik di sini memang lihat ini trennya dan naik, tapi ini ada merah lagi, supply sedikit. Kita tunggulah Bapak Ibu. Makanya saya buy on weakness tapi kecil-kecil saja. Kalau ada profit bisa 5% apa sekarang itu, saya ambil dulu lah, dimakan dulu untuk saat ini. Nanti kalau turun lagi kita jaga di bawah-bawahnya. Terpaksa fast trade karena memang lagi susah nih marketnya. Tapi dekat-dekat ujung, kita dekat-dekat ujung ya. Dekat-dekat ujung nih pola patternnya. Dia kita menunggu ada pattern yang patah. Kita lihat foreign flow, beef, composite. Nah ini dia Bapak Ibu chart foreign flow untuk composite. Kita suka tidak suka, mau tidak mau bahwa memang composite ini punya korelasi tinggi dengan pergerakan asing karena memang market cap kita masih kecil sekali. Jadi kalau asingnya keluar, market kita terpaksa tertekan juga. Kalau ada inflow dari asing, market kita bullish tanpa ada perlu cari alasan apapun. Nah ini hari ini asingnya kecil saja, tapi ya paling enggak ya kita tunggulah besok ini walaupun ada net buy kecil, tapi karena tekanan asingnya masih tetap net sell, ini masih tertekan terus. Karena faktanya The Fed juga kan inflasinya tidak turun-turun juga mereka. Mereka sekarang menahan supaya kalaupun mau menurun suku bunga ya paling tidak agresif. Mereka sambil menunggu Donald Trump. Kalau turunkan suku bunga, terus Donald Trump bertingkah ya kacau balau semua. Sekarang kita akan lihat saham-sahamnya. Kita mulai dengan chart PVM, Portfolio Volatility Map, mulai dengan saham INDY, spasi, PTRO, spasi, TPIA, spasi. Kita lihat bagaimana volatilitas mereka di dalam 12 bulan. Nah ini saham-saham ini Bapak Ibu, kita lihat Indika ini. 3 saham ini kalau kita lihat bahwa outperforma mereka dalam 12 bulan sudah di atas composite ya. Yang paling naik tinggi dari daily average return-nya adalah PTRO, lalu ada TPIA dan Indika. Oke, bagaimana korelasi mereka? Kita cek dengan perintahnya PCM, INDY, PTRO, TPIA. Nah, apakah mereka berkorelasi? Kalau berkorelasi sebaiknya pilih salah satu. Ternyata tidak berkorelasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya Indika boleh beli TPIA, boleh beli PTRO, tinggal mana yang mau. Begitu juga kalau TPIA dengan PTRO korelasinya kecil semua. Ini mereka ini tidak berkorelasi. Ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu rendah, ada satu yang baru di tengah, yang satu baru mau naik ya. Oke, itu sekarang kita cek. Kita akan membahas Indika. Kita cek alert INDY. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin sambil saya ketik, Bapak Ibu ketik juga. Intinya memang dalam menganalisa saham ini biasanya urutannya step by step saya ikutin ini. Ikutin apa yang saya sampaikan bisa diikutin. Prinsipnya adalah kita mengalukan analisa dengan pendekatan volume price analysis. VPA prinsipnya adalah
price, discount everything ya. Mau apapun isunya, mau apapun beritanya, price, discount everything. Semua itu sudah terdiskon di dalam price. Lalu kita lihat volumenya. Valid nggak? Ikutin aturan volume price nggak? Baru kita taruh dia di Wyckoff structure. Kita cek dengan alertnya. Langkah pertama adalah cek alertnya. Alert INDY. Indika ini dia tanggal 30 dia ada alert akhir tahun nih Bapak Ibu. Jadi dia tidak fresh. Sebenarnya sudah ada pergerakannya, sudah naik sejak bulan-bulan yang lalu. Bulan 9 ada. Nah, banyaknya itu bulan 9. 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1. Jadi konsisten di bergerak terus. Kita cek dengan Speedo di NDY. Oh, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau weekly-nya besok aja ya, Bapak Ibu bisa cek besok. Kita cek dengan Star INDY. Karena speedometer baiknya sudah full, kalau weekly tunggu full dia di hari Jumat. Indika dari pergerakan rotasi bintang relatif terhadap pelemahan komposit 0,02 sore ini, maka dia terjadi akselerasi, jarak antar bintangnya menguat, Bapak Ibu, dia sudah berada di zona grid. Ini kalau mudah-mudahan besok dia menguat terus ya, sektor energi sekarang berputar menguat di zona hope. Nah, kita lihat weekly-nya, W-star IND ya. Sebaiknya memang validnya besok, tapi kita mau lihat posisinya bagaimana ini dalam perjalanannya. Beda dengan speedometer ya, speedometer kan kondisi sesaat. Oke, ya ini kalau di chart weekly dia kita bisa nge-track pergerakannya dari sebelum-sebelumnya. Dia sempat melemah veer, baru berapa 1 2 3 bintang terakhir udah menguat. Nah, ini walaupun belum hari Jumat dia ada penguatan. Besok kalau melemah dia mundur lagi gitu. Dia berada di zona grid ya. Kita cek dengan VPA monthly INDY. Bagaimana dengan chart monthly struktur besarnya? Oke, ini struktur besarnya Bapak Ibu. Mau nggak mau kita lihat memang dia marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nanti time frame kecilnya dia ada akumulasi di sini. Nah, dia sedang berjalan nih, low, high, low. Monthly-nya. Hanya saja karakternya memang volumenya belum ada yang signifikan untuk naik tinggi. Tetapi itu pun monthly-nya karena masih tanggal 9 ya, jadi masih bisa diabaikan dari volumenya. Kita lihat VPA weekly INDY. Untuk chart weekly tentu masih kurang 1 hari, tapi nggak apa-apalah ya. Di sini adalah distribusi, marking down. Di sini mungkin nanti selling climax mungkin di sini ya, Bapak Ibu. Atau ya bolehlah mau di sini selling climax. Ini adalah the best time for buying untuk weekly. Dia turun ke bawah untuk memberikan second chance to buy. Jadi ini adalah the best time for buying. Ya, jadi strukturnya kita lihat the best time. Sudah ada the best time. Best time for buying. Nah, dia turun dulu untuk memberikan second chance to buy. Dia turun bawah nih sampai berapa bulan dia turunnya, baru dia naik lagi ke atas. Dia di weekly-nya sudah membentuk low. Ini di high. Ini adalah uptrust di fase akumulasi. Ini adalah high low. Nah, kita tunggu dia higher high. Nah, kalau udah higher high berarti dia sudah pindah ke fase E nih. Volumenya mau seperti ledakan volume di weekly, kita tunggu besok ya Bapak Ibu. Weekly ini memang harus tunggu sampai hari Jumat, tapi strukturnya bolehlah. Sudah ada sinyal strength in returning after downtrend, high volume up bar closing on high indicate strength. Day move indicate strength. Dia bilang, jadi candle ini ada penguatan, tapi masih ada setang 1 hari lagi hari Jumat. Volumenya dia rata-rata. Spreadnya lebar, close-nya tinggi. Jadi lumayan nih Bapak Ibu, kalau dia break di 1825, hold saya terus, karena pattern-nya sedang berjalan. Nah, untuk itu kita turun lagi, kita lihat VPA INDY. Kalau Pak, saya sudah jualan ya, nggak apa-apa, yang penting sudah profit. Tapi kalau lihat struktur ini masih bisa naik lagi, kalau pakai time frame daily. Nah, ini ada Chun, warna biru, dia Chun, mungkin memang hari ini ada juga yang nggak sabar profit taking ya. Ini semacam springnya. Ini semacam spring. Ya, ini adalah di mana the best time for buying-nya. Ya, ini the best time for buying untuk daily lah. Target terdekat, kalau mau main, Pak, ada yang bilang, Pak, saya main cepat, ya targetnya di sini. 1800 sudah bisa jual.
Sekarang besok dia akan turun dulu untuk pullback ya, karena dia sedang berjalan membentuk, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Jadi patternnya jalan, nanti dia pun kalau naik dia akan turun dulu untuk high low. Ya, jadi yang masih belum jual sabar saja, mudah-mudahan masih bisa naik. Ini warna biru ini menunjukkan adalah chun, artinya udah ada yang naik dikit jual ya gitu, nggak apa-apa. Ini semacam spring ini Bapak Ibu, kampaknya karena tes dijebolin untuk manipulasi, baru dia masuk lagi ke atas, dia bentuk new high. Jadi ini confirm sebagai spring di reakumulasi ya. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down, reakumulasi. Nah, ini sudah firm reakumulasi. Sinyalnya effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, wide dan upper side, dan trennya sudah up untuk immediate trend. Kita lihat dengan evol. Ya. Evol lah, boleh lah untuk lihat stop loss ya. Evol INDY. Aduh, ini ada gapnya. Nanti kita cek ya. Jadi stop lossnya di mana? Karena ini dia break, kita ambil stop loss di sini Bapak Ibu yang agresif. Ini ada gap mungkin ya, atau ini ditutup. Ini untuk konservatif. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Kalau kena ini sudah break, memang kalau trader sekarang, apalagi kondisi sekarang, stop lossnya dinaikkan saja ke sini ya Bapak Ibu. Volume ini cukup besar ya. Jadi sudah bisa dinaikkan stop lossnya. VBP, weekly, IND. Kita lihat dengan demand zone dan supply zone-nya. Oke, lumayan nih weekly-nya Bapak Ibu ya. Kita punya zona supply and demand di sini sekarang menjadi demand zone, maka besok dia akan ngetes ini. Jadi kalau kalau di chart weekly-nya nanti dia turun mengetes demand zone ini, itu tidak perlu dikhawatirkan karena memang harus ngetes. Target jual di mana? Kalau tadi di sini kena 1.800, maka kita jual 50%. Jual di sini 50%, target berikutnya jual di sini. Ini disebut dengan sell mother candle. Disebut dengan sell mother candle. Ya, ini ada supply zone. Jadi di sini boleh jual karena dia ada supply zone di sini. Ini juga boleh jual, nih sell mother candle ini kita jual di situ. Jual 50% lagi. Oke, kita lihat dengan VBP daily-nya. VBP IND. Oke, di atasnya nih sell mother candle, target kita di daily tadi 1.800-an. Ini jual ya Bapak Ibu. Nah, besok dia biasanya akan ngetes lagi di sinilah. Dia akan turun lagi nih supaya jalan. Jadi kalaupun dia naik tinggi dia akan turun lagi gitu. Jadi sebaiknya memang dia turun dulu untuk mendapatkan demand untuk dorong ke atas karena di atasnya sudah ada supply. Kita cek berikutnya dengan wave. Wave. Apakah wave-nya udah membentuk wave baru? Sepertinya sudah. Sudah ya Bapak Ibu. Ini zigzag, high, low. Jadi ini zigzag ya. Ini high, ini low, low, high, lower, low. Ini low, high, ini lower, low, ini low, high, ini lower, low. Ya, lihat di sini. Nah, dia sudah ini sudah lebih tinggi dan di sini sudah terjadi perubahan tren nih. Pas di sini sudah terjadi perubahan tren, dia merah lagi untuk naik, maka wave-nya kita tunggu merah, tidak membentuk new lower low. Kemarin hari ini dia hajar kanan 7 juta lot, sekitar 11,16 miliar rupiah. Sekarang kita cek dengan DOM INDY. Dominasi rasio, saya rasa nih indika asingnya kecil saja 7,3%, dia tidak terlalu dominan. Dalam 5 hari juga 4,8%, sampai 2 hari juga tidak ada yang di atas 10%. Sekarang kita lihat foreign flow untuk indika energi dengan perintah PIF INDY. Oh, justru begini untuk foreign flow-nya indika energi, Bapak Ibu, kita bisa lihat memang volatilitasnya tinggi ya. Terutama di sini Bapak Ibu, mulai dari akhir September asingnya keluar deras, ada sedikit pullback. Nah, hari ini saat dia naik, asingnya malah keluar banyak nih. Keluar hari ini
sekitar minus 6,64 miliar. Tapi kita lihat kan tadi asingnya tidak terlalu dominan di dominasi rasio. Dalam 5 hari tercatat net sale minus 6,45 miliar. Dalam 20 hari net sale-nya menjadi 12,92 miliar. Dalam 60 hari ada minus 14,67 miliar. Dalam 1 hari ada minus 38,60 miliar asingnya net sale. Besok bagaimana? Besok kita tunggu dia turun ke 1580 atau 1570 bisa beli satu lot, 1530 bisa beli, di sini bisa beli, di sini bisa beli. Stop loss-nya ada di 14. Nah, berapa tadi? 14. Kalau di sini saya pakai fraktal ini 1430 ya. Ya, segitu ya. Di bawah inilah pokoknya stop loss-nya. 1410 ya. Bisa 1405 juga boleh nih stop loss-nya. 1410, 1405, 1400. Stop loss-nya 3 ya. Oke, berikut kita cek dengan tren INDY. Tren INDY, kalau kita baca trennya Q3 dia EPS growth-nya turunnya 50% ya Bapak Ibu. Tapi namun begitu dari valuasi dia masih under value. Jualnya target jauhnya 2000 nih. Ya Bapak Ibu sekitar 2000 kita bisa jual di atas ini. Itu under value, valuasinya dia tertahan, ada June, ini ada support, di sini become resistant ya Bapak Ibu. Jadi kalau besok dia bisa turun, dia akan turun ke 1510 nih. Kita stop loss di bawahnya nih. 14 berapa ya? 10 tadi. Itu stop lossnya. Jadi kalau masuk sini buy, masuk sini buy, sini buy, sini buy untuk nanti main di atas. Ya, lumayan 20% lah kalau margin of safety-nya. Betanya 0,41 ya, 0,81 dengan composite. Kita cek terakhir dengan PWS INDY. Nah, untuk PWS Bapak Ibu, dia trennya up, tidak ada gap ya, ternyata tidak ada gap. Nah, ini menarik, dia sudah saatnya memang masuk karena dia sudah akumulasi dan strong, volumenya besar, spreadnya wide, close-nya tinggi, dan sudah akumulasi. Di sini juga sudah terbentuk flowernya warna biru nih. Jadi kalau dia turun masuk ke zona abu-abu, itu posisi kita buy on weakness nih. Sekarang kita lanjut dengan saham yang lain, yaitu PTRO, alert PTRO. Bagaimana alertnya? PTRO fresh ini Bapak Ibu, kita cek dengan Speedo PTRO. Kenapa dia bulan 12 tidak ada alert? PTRO sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa naik PTRO. Kita cek dengan Star PTRO. Rotasi saham PTRO daily, dia berada di zona grid, bolak-balik cukup volatile. Bapak Ibu silahkan cek di weekly-nya. Kita cek dengan VPA, volume price untuk PTRO. Nanti Bapak Ibu silakan PTRO-nya dianalisa sedetail Indika. Oh, bahaya PTRO, ada sign of weakness. Ya, dia naik ke atas. Ini semacam uptrust bar ini. Ini churn ini Bapak Ibu, berbahaya nih. Diguyur biasanya ini ditutup di pre-closing nih. Dekat-dekat mau akhir sah ini dia diguyur ya. Jadi ada yang profit taking, tapi tidak churn pula dia. Oke, ini masih naik terus ya. Perlu berhati-hati PTRO, saya nggak punya. Kita cek dengan foreign flow PTRO. Kita mau lihat foreign flow. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PTRO Bapak Ibu, Petrosi Tbk. Kita bisa lihat ini menarik sekali dia pergerakannya, terutama mulai awal-awal Desember ini asingnya keluar terus dengan naik terus. Ini silakan cek dia dominan nggak asingnya ya. Jadi kalau kita lihat asingnya memang keluar terus. Hari ini dia keluar minus 8,67 net sale. Dalam 5 hari net sale-nya minus 44,71 miliar. Dalam 20 hari ya, tambah besar minus 234,36 miliar asingnya net sale. Dalam 60 hari net sale-nya tetap ada minus 155,46 miliar. Dan sehari net sale-nya membesar menjadi minus 287,38 miliar. Oke, itu untuk PTRO. Kita lanjut saham lainnya adalah TPIA. Alert TPIA. Ini saya lupa nih. Kalau TPIA sama INKP harusnya dia bergerak sama. Ini lebih dari 1 bulan. Ini challenging ini. Apakah fresh atau tidak? Kita cek dengan Speedo TPIA. Dia berada di zona fear ya.
Kita tahu TPI-nya jatuh nih Bapak Ibu. INKP, tapi TPI-nya ada alert malah. Ini ada sesuatu mungkin. Dia malah di zona fear nih. Kita cek dengan STAR, TPIA, rotasi saham dengan relatif composite-nya melemah. Dia tertahan pelemahannya ya Bapak Ibu ya. Di sini pelemahannya tertahan. Basicnya melemah, padahal kompositnya melemah 0,22. Ini tidak terlalu signifikan. Dia hanya menahan pelemahan hari ini, berhenti. Mungkin dia akan berhenti masuk ke zona fear, tergantung besok. Kita lihat dengan VPA, TPIA. Oh, dia bottoming siklusnya ya Bapak Ibu. Ini adalah mungkin marking up, distribusi. Ini selling climax nih ya Bapak Ibu, selling climax, auto rally, secondary test. Sebenarnya sudah bottoming di sini. Dia naik ke atas, dia retest satu lagi. Ini posisi retest, Bapak Ibu, kita bisa buy karena kalau pasang stop loss ini kecil nih. Dia berjalan nih, low, high, low, high. Dia jangan sampai close di bawah ini saja. Ini semacam bottoming. Kenapa dia tertahan di sini? Di sini ada sesuatu nih yang menahan nih. Garis ini tarik. Volumenya tinggi, spreadnya wide tapi lower side, dan dia tidak cun lagi-lagi. Ini kayak dibanting di dekat-dekat akhir. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, TPIA. Bapak Ibu silakan ya, kalau TPIA punya, Bapak Ibu bisa analisa lebih detail. Berikutnya cat TPIA, Bapak Ibu bisa lihat TPIA Chandra Asih Pasifik. Oh, TPIA itu bersama BRPT. Maaf saya, TPIA biasanya bersama BRPT. Asingnya trennya turun ya Bapak Ibu di sini. Kita lihat asingnya hari ini net buy 12 miliar. Dalam 5 hari tercatat asingnya net sale minus 42,06 miliar net sale. Dalam 20 hari net sale-nya ada minus 114,64 miliar. Dalam 60 hari net sale-nya tercatat minus 222 miliar. Dalam 1 hari ada minus 199,17 miliar asingnya net sale. Jadi dia masuk kecil saja ya Bapak Ibu. Asingnya di TPIA. Gitu ya Chandra Asih. Jadi di bawah ini nih stop loss harus Bapak Ibu ya. Dia biasanya bisa cucuk-cucuk untuk naik ke atas supaya terbentuk double bottom. Baik, saya rasa itu saja untuk aftermarket close hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube itu. Ini insya Allah kita bertemu di analisa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.